Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya, untuk bisa melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita absen terlebih dahulu. Sebelum di absen, lihat, tengok kanan kiri kalian, depan belakang. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Alicia. Bentar. Kenapa Alicia? Ya. Berarti dari 25 ya. Berarti satu orang tidak hadir. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang akan memimpin doa? Silakan. Angkat tangan. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk Ananda Abrisam yang telah memimpin doa. Untuk selanjutnya, kalian udah siap? Sebelum siap, tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Kalau udah semangat berarti kalian udah siap. Si Herang bisa. Si Herang bisa. Si Herang dua. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi yang baru, akan tetapi sebelum masuk ke materi yang baru, kita flashback dulu atau review atau membahas pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran minggu kemarin yaitu tentang bergerak atau gerak pada manusia. Perhatikan, nanti ada clue atau ada pertanyaan untuk kalimat pematik yang harus kalian pahami sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini. Hati-hati saat menaiki tangga. Ya, perhatikan. Kamu masih bisa berjalan. Ya, yang terbentuk dari tulang. Terus ada otot. Muncul refleksi. Ya. Bagaimana menurut kalian jika anggota gerak kita tidak mempunyai sendi? Bagaimana menurut kalian jika anggota gerak kita tidak mempunyai sendi? Tidak bisa bergerak. Tidak semua tulang atau tubuh bergerak sepenuhnya. Pasti ada batasan-batasan, dibatasi oleh sendi. Terus yang ketiga, apa yang akan terjadi apabila kita memiliki tulang? Nah, ini sudah mau masuk kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan ke materi yang akan kita bahas sekarang. Pembelajaran kali ini tentang tulang atau rangka. Nah, kita masuk ke penyakit yang menyerang sistem gerak. Yang lebih spesifiknya yaitu ke daerah tulang rangka atau tulang. Ya. Sistem gerak manusia, ya penjelasannya itu sistem gerak manusia terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Sebelumnya sudah dibahas tadi di paparan sebelumnya atau paparan pada pembelajaran sebelumnya yaitu tulang, sendi, dan otot.
Fungsi utama yaitu mendukung tubuh, membantu bergerak dan melindungi organ dalam. Apa saja yang ada di organ dalam? Ada jantung, ada hati dan lain-lain. Kesehatan sistem gerak sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Jadi kita garis bawahi kesehatan sistem gerak. Jadi kita akan membahas penyakit-penyakit yang menyerang sistem gerak. Makanya di sini ada kesehatan. Alangkah baiknya kita dari sejak dini pelihara kesehatan sebaik mungkin ya, untuk menjaga kestabilan daripada rangka dan otot. Lanjut. Jenis penyakit pada sistem gerak. Yang pertama, osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Yaitu merapuhnya daripada hancur, ya? Atau tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Ini disebut dengan penyakit osteoporosis. Yang kedua, rakitis, yaitu tulang menjadi lunak karena kekurangan vitamin D. Nah, kembali ke vitamin D. Sumber apa yang menjadikan kita mendapatkan vitamin D? Sebutkan. Sinar matahari. Idealnya daripada sinar matahari dari jam berapa sampai jam berapa? Jam pagi-pagi ya, jam 6 sampai jam 9-10. Sangat baik, masih ada vitamin D. Jangan sampai kalian berjemur tengah hari, ya. Itu sudah bukan vitamin D lagi, ya. Itu sudah mengandung berbagai macam sinar yang lain. Ya, untuk vitamin D bersinggungan dengan sinar matahari, alangkah baiknya kalau kalian mau berjemur, moyan, bahasa Sundanya moyan, ya, yaitu dari jam 6 atau jam 7 sampai jam 10. Nah, itu merupakan sinar matahari yang baik diserap oleh tulang yang akan menghindari dari penyakit rakitis. Yang ketiga yaitu artritis, yaitu peradangan pada sendi. Ya, terjadinya kelainan pada sendi. Contoh sendi tangan. Artritis nanti di sini ada kelainan tidak bisa bergerak yang menjadikan sendi menjadi, kalau dalam aliran listrik konslet tidak dapat bergerak. Nah, konslet eta teh. Ya. Lanjut, skoliosis, yaitu kelengkungan tulang belakang yang tidak normal. Diakibatkan dari apa? Yang pertama, duduk yang tidak baik. Duduk yuk, ucang-ucangan kaditu kadieu. Nah, itu akan mengakibatkan kelengkungan tulang punggung. Kalau membaca juga ada aturannya, membaca buku jaraknya berapa, ya. Jadi kita mulai dari sejak dini merawat kesehatan diri kita, ya, merawat diri kita. Lanjut. Penyebab penyakit sistem gerak. Yang pertama, kekurangan nutrisi, baik kalsium, vitamin D atau protein. Yang kedua, kurangnya berolahraga. Yang ketiga, cedera atau kecelakaan. Itu pada waktu kalian ataupun bertanding, sama seperti Dila yang suka bertanding silat, nanti kalau cedera pasti akan menyebabkan penyakit sistem gerak. Maka harus dijaga lebih baik lagi. Kebiasaan duduk yang salah. Nah, kalau duduk harus tegak.
membaca tegak, jangan purungkal perengkol. Nah, maka sistem kerja rangka kalian masih dalam proses pertumbuhan. Apabila dibiasakan akan terjadinya kelainan. Nah, tidak sedikit daripada anak-anak ya sampai dewasa terjadi kelainan adanya pembengkokan tulang rangka. Pernah ningal bapak-bapak, ibu-ibu anu kinten-kintenan ningal bongkok nya. Nah, itu diakibatkan duduk ataupun tidur tidak sesuai yang mengakibatkan tulang rangka menjadi robihnya. Terus paparan polusi yang dapat mempengaruhi kesehatan tulang. Nah, dalam kaitannya dengan sekolah kita, program dinas pendidikan tentang SRL, apa itu SRL? Sekolah ramah lingkungan, bersinggungan dengan paparan polusi yang dapat mempengaruhi kesehatan tulang. Bersumber dari apa? Nah, contoh yang utama yaitu dari alangkah baiknya di lingkungan sekolah kita, khusus di SDN Ciherang, tunjukkan ya sikap peduli kalian mengenai lingkungan. Nah, kalau ada sampah gimana? Pungut dan buang ke tempatnya. Hindari penggunaan sampah-sampah plastik. Hindari penggunaan sampah plastik. Akibatnya apa? Kalau ada sampah plastik, terjadi musim pancaroba, sampah plastik banyak, bekas cangkang ale-ale, teh pucuk atau apa, ya, bergenang air, tumbuh jentik-jentiknya nyamuk. Di dalamnya ada nyamuk Aedes aegypti. Jadi apa? Jadi penyakit malaria, virus, menyebabkan virus termasuk DBD. Sekali siap? Ya. Kalau sudah siap, kalian sudah berjanji untuk tidak membuang sampah sembarangan. Berilah contoh adik-adik kalian. Dan yang terakhir, kita ambil kesimpulan. Sistem gerak penting untuk mendukung aktivitas manusia. Penyakit sistem gerak dapat dicegah dengan gaya hidup sehat. Sekolah ramah lingkungan membantu kesehatan tubuh dan Ada yang ditanyakan? Kita akan berlanjut kepada pengisian LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, Bapak bagi ya. Ini LKPD-nya 2. Nah, ini daripada LKPD tersebut. Silakan, kelompok mana yang lebih dulu tentang tadi? Ya, silakan perkenalkan dulu. Depan di sini aja. Oh, itu. Yang ini mana lah? Tadi yang enggak ya? Mana lah? Tuliskan 3 pertanyaan yang muncul. Mengapa tulang bisa menjadi keropos seperti pada gambar osteoporosis? Yang kedua, apa saja kebiasaan yang bisa membuat tulang? Yang ketiga, pakai mic-nya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Yo. Nah ya, berarti semua udah tampil mempresentasikan daripada hasil diskusi kelompoknya. Secara kesimpulan dapat diambil bahwa penyakit yang ditimbulkan akibat ataupun yang menyerang sistem gerak yang pertama yaitu osteoporosis atau perakuhan atau jadilah anak yang hebat, jadikanlah Indonesia menjadi hebat. Terima kasih pembelajaran kali ini cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.